Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian kita dengan baca Ummul Quran. Dengan harapan supaya kita ini sehat walafiat. Jika di antara kita ada yang sakit, disembuhkan dan disehatkan Allah. Jika sehat, Allah jaga kesehatan kita. Dan Allah lindungi kita dari kejahatan jin dan manusia. Dan kita doakan juga kedua orang tua kita, manusia yang paling berjasa dengan hidup kita. Diampuni Allah dosa-dosanya, diterima semua amal-amal ibadahnya. Anak, cucu, mantu, menjadi orang soleh dan solehat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hikmah berkorban ya. Mari kita lihat coba suratnya, surat 5 ayatnya 27. 5 27 sampai 31 ya. Suratnya 5 ayatnya 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. 27 sampai 31 dibaca. Sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah Maha menerima dari orang yang bertakwa. Ayat berikutnya, sungguh jika engkau, Habil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat 29, sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Ayat 31-nya. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburnya.
menguburkan mayat saudaranya. Habil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal." Ya. Kita lihat ini, Allah suruh Rasulullah untuk ceritakan tentang korban putra Adam, Qabil dan Habil. Sebetulnya Allah disuruh oleh Allah untuk mewajibkan korban itu kepada seluruh anaknya. Anaknya banyak. Kalau 21 kali melahirkan, kembar kan. Bayangin aja tuh. 42 ya. Tapi belum ada orang kan begitu. Nah, Adam suruh anaknya ini berkorban. Tapi Allah nggak ceritakan anaknya yang lain. Cuma Allah ceritakan Qabil dan Habil saja ini. Nah, Habil dia berkorban sesuai dengan apa perintah ayahnya. Jadi kata ayahnya itu, kamu korban itu domba yang hasil peternakan kamu yang paling bagus. Kalau Qabil kan pertanian. Nah, suruh juga dia harus korbankan juga hasil pertaniannya yang paling bagus. Itu perintahnya. Nah, kalau Habil, dia sesuai dengan perintah bapaknya. Korbankan hasil ternak yang kamu sukain, paling bagus, yang kamu cintai ini. Nah, dia lihat ada domba paling bagus, senang, bagus. Ke dia. Dikorbankan ke bukit itu. Habil sesuai dengan perintah ayahnya. Dia korbankanlah itu. Dia taruh nih di bukit itu. Begitu ditaruh di bukit itu, nggak lama kayak ada yang menangkapnya itu. Cet. Nah, ini korbannya diterima nih. Sinar nangkapnya. Cet. Nah, Qabil, dia korban juga. Tapi korban hasil pertanian bukan yang nomor 1. Misalnya korma yang nomor 2, nomor 3, bukan nomor 1 yang ajwa, yang paling bagus itu. Kalau misalnya delima yang yang kecil-kecil lah, bukan delima yang paling bagus tuh. Begitu juga yang lain. Jadi dia tidak mengutamakan korban itu. Nah, ditaruhlah buah-buahan itu. Sampai hari, besok, lusa, sebulan ya kering aja. Nggak diterima korbannya itu. Nah, apa namanya kejadian setelah orang korban diterima dengan tidak diterima itu? Ada sebetulnya. Kan Qabil ini pasangannya namanya Ikrimah. Ikrimah itu cantik sekali. Kayak ibu-ibu yang di masjid masjid ini ya. Masjid apa? Apa namanya? Alisan. Alisan Kerinci cantiknya. Kalau Habil pasangannya lah budak. Enggak begitu cantik. Maksudnya enggak cantik juga, tapi tidak so beautiful. Kalau Ikrimah itu Masya Allah. Nah, Nabi Adam perintahkan kepada anaknya, nggak boleh dia nikah satu kembaran itu. Harus disilang. Misalnya kalau kembarannya Qabil harus dipasangkan dengan Habil. Pasangan Habil harus dinikahin sama Qabil. Jadi Ikrimah nikahkanlah sama Habil. Yang cantik nih. Ala budak nikahkan sama Qabil. Nah, karena tidak diterima tadi itu, nah ini kayaknya hikmahnya korban itu penting sekali itu. Habil apa perintah Allah, perintah ayahnya tidak pernah dia bantah. Tapi Qabil apa yang dia ikutin bukan ngikutin wahyu, tapi ngikutin nafsu.
Dia nggak terima, nggak bisa. Gua nggak terima. Masa pasangan gua cantik kok dinikahkan sama pasangannya Habil. Ya padahal itu kan anak bapaknya itu kan. Anak bapaknya yang paling berhak kan bapaknya bukan dia mestinya. Tapi enggak karena nafsu tadi. Akhirnya dia karena dia iri dengki dengan Habil, punya niat ingin membunuh Habil. Habil udah bilang, kalau kamu gerakkan tanganku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Makanya orang bertakwa itu, orang yang diterima korban itu orang bertakwa itu. Tapi Qabil nggak mau dia, pokoknya nggak bisa. Yang dia ikutin apa? Nafsu. Nah, Habil nasihatkan, kalau kamu bunuhku, kamu nanti dosa lo, neraka. Udah dosa kamu banyak, udah dosa bunuh aku. Tapi karena ngikutin nafsu tadi itu, jadi dia berusaha untuk membunuh Habil, membunuhnya juga nggak gentle juga dari belakang kan, kayak batu cukir, meninggallah Habil. Tapi Habil syahidnya, mati syahid. Nah korban diterima dari itu. Nah sementara Qabil dengan dia membunuh saudaranya Habil ini, dia merasa menyesal. Orang kalau berbuat dosa itu ada rasa penyesalan. Ada rasa dikejar-kejar dosa. Jadi dia bingung ini mayatnya Habil ini mau dikemanain. Dia bawa kemana-mana bingung. Nah dia bingung bawa kemana-mana Allah kirim burung gagak tadi itu. Ada dua gagak ini berantem, satu mati. Nah yang hidup dingais-ngais di tanah. Oh ini nih caranya nguburin orang. Diikutinlah oleh Qabil. Lihat hikmah apa korban itu. Bisa menguasain diri. Tapi orang yang korban tidak diterima tidak bisa menguasai diri. Kita lihat lagi korban Nabi Ibrahim. Kita lihat suratnya 37 ayatnya 100. 37 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. 37 100 sampai 103. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Najam. Saya membaca surat As-Saffat, surat 37, ayat 100 sampai 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ayat 103. Ya, udah cukup dulu Pak. Sadaqallahul azim. Kita lihat coba yang ini, Allah kasih tahu bahwa Nabi Ibrahim itu sejak dia menikah dengan Siti Saroh, doanya Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikanlah aku anak soleh. Tapi nggak kunjung tiba anak itu. Kenapa? Ya Siti Sarohnya mandul. Ya orang mandul kan nggak bisa melahirkan. Tapi dia terus ya doa. Setelah nikah lagi dia dengan Siti Hajar, barulah dia dapat keturunan Ismail. Ketemu dengan akhir perketurunan Ismail, senanglah dia. Nah, tapi itulah ujian dari Allah. Sudah tua, udah dapat anak baik, pintar, soleh. Begitu dia dewasa, belum dewasa betul sih, 9 tahun. Dia sudah bisa bantu ibunya untuk malah kambing. Perintah Allah datang. Ya Nabi Ibrahim mimpi. Mimpinya apa? Wahai anakku, aku mimpi. Mimpinya menyembelih kamu. Apa jawab Ismail? Laksanakan ayah. Insya Allah aku jadi orang yang sabar. Mimpinya ini waktu dia di Musdalifah itu. Cobaan berat. Suruh anak. Kalau sekarang kita kan cuma kambing. Domba atau sapi. Ini anak. Nah karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim, dia laksanakan aja itu. Dan dia laksanakan benar. Makanya coba kita lihat di ayat yang selanjutnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sadaqallahul azim. Mic-nya Bapak. Tahu ibu-ibu? Ibu-ibu ada mic-nya? Ada. 104 sampai 105. Mic-nya di-onin dulu. Iya, Bu. Bisa. Oh iya, boleh. As-Saffat 104, 105. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari 103, Pak. 103, Pak. 103, 104, sampai 105. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahul azim. Nah, Nabi Ibrahim gak main-main, benar-benar dia laksanakan mimpinya itu.
Jelaskan mimpinya itu bukan di pasir-pasir itu, tapi di Jabal Purba. Jabal itu gunung. Kenapa di gunung? Kalau disembelih misalnya di pasir, darahnya kan nggak ngalir. Lama keringnya. Tapi kalau di Jabal, di gunung nih, maka ngalir cepat kering. Dibaringkan dan disembelih betul itu. Nah setelah dia sembelih betul, Bismillahirrahmanirrahim, ada yang manggil. Apa panggilannya? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah katakan, hai Nabi Ibrahim. Dia panggil aja, hai Nabi Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kau telah membenarkan mimpi itu. Dan kami akan balas orang-orang yang banyak berbuat baik itu. Termasuk orang korban ini, orang berbuat baik ini. Jadi kalau orang mampu tidak berkorban, tidak termasuk orang yang berbuat baiknya. Nah, karena dia berbuat baik, maka Allah akan berikan pada Nabi Ibrahim itu hadiah yang banyak sekali. Apa hadiah Allah pada Nabi Ibrahim? Waduh, banyak kan. Banyak sekali. Satu-satunya Nabi yang banyak. Kita lihat coba ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidhibhin azim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas salihin. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Wa min dzurriyyatihima muhsin. Wa zalimun li nafsihi mubin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5 sampai 113. 113. Baik. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Kami telah memberinya kabar gembira tentang akan dilahirkannya Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Kami melimpahkan keberkahan kepadanya dan Ishak. Sebagian keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Shadaqallahul adzim. Kita lihat ini Nabi Ibrahim, karena laksanakan korban ini bukan yang lebih bagus lagi, ya lebih hebat sekali. Anak. Tapi lihat balasannya itu. Pertama, Allah Ta'ala sesungguhnya kami balas orang yang banyak berbuat baik itu. Satu, Allah ganti Ismail dengan domba yang besar, bagus.
Nah, dombanya dari mana ini? Dombanya apa? Malaikat cari ini orang lagi apa? Orang Arab lagi gembala. Loh, ini mana yang paling bagus nih? Ya curi aja tuh untuk ganti Ismail. Enggak. Domba siapa? Dombanya Habil. Habil tadi kayak ada yang nangkapnya. Set. Nah, hitungan di akhirat itu sehari, kita 1000 tahun. Jadi kalau ditahan ya, sehari oleh malaikat, di alam sana itu, 1000 tahun dia nunggunya. Itu satu. Kayaknya orang kalau berkorban, gak usah khawatir. Allah pasti menggantinya. Ibu-ibu kayaknya banyak itu ya, banyak pembicaraan ya. Ibu-ibu banyak pembicaraan ya. Kalau banyak pembicaraan kita stop dulu, biar bicara dulu. Kalau bapak-bapak kan serius banget nih. Satu pun gak ada yang bicara. Ibu-ibu kayaknya banyak bicara ya. Ya, mungkin lagi ada masalah ya. Apa saya stop sebentar 5 menit, memberi kesempatan. Oh lanjut aja ya, oke. Baik. Jadi pertama hadiahnya kepada Nabi Ibrahim itu 1 domba. Anak diganti domba nih. 1. Yang kedua Allah abadikan nama Ibrahim itu di dalam sholat. Di dalam sholat ini yang kita boleh sebut nama itu cuma 2 nabi. Nabi Muhammad SAW sama Nabi Ibrahim. Gak boleh nabi lain. Jangan coba-coba bapak-bapak ibu-ibu misalnya. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim Yesus Kristus alaihi salam. Batal tuh. Hanya 2 nama ini. Diabadikan sampai hari kiamat. Masya Allah mulia banget itu ya. Sampai orang, sampai hari kiamat namanya tuh. 2. Yang ketiga kita lihat ini hadiah kepada Nabi Ibrahim. Yang ketiga apa? Yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Allah ucapkan, selamat wahai Ibrahim. Selamat, bagaimana ucapkan selamat? Anak kok. Subhanallah. Yang ketiga. Yang keempat, apa hadiah Allah kepada Nabi Ibrahim? Karena dia korban ini, diuji Allah korban ini dia laksanakan. Apa yang keempat? Allah abadikan Nabi Ibrahim itu bapak tauhid. Dia itu bapak tauhid. Masya Allah. Yang kelima, Allah berikan lagi hadiah kepada Nabi Ibrahim. Bayangin, Siti Sarah mandul bisa melahirkan. Waduh. Udah umur 90 tahunan, tahu-tahu hamil. Ya ini nih korban nih. Luar biasa ya. Subhanallah. Masya Allah. Kayaknya kalau kita berani korban. Kayaknya kalau bagi orang mampu, korban itu wajib. Tapi wajib dia kayak naik haji. Wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu, enggak wajib dia. Hadiah kepada Allah Nabi Ibrahim lagi yang kelima ya. Oh yang keenam. Yang keenam Allah kasih lagi. Cucunya Nabi. Ishak punya anak. Yakub. Nabi. Masya Allah. Dikasih hadiah lagi Nabi Ibrahim apa? Cicitnya Nabi juga. Yakub punya anak Yusuf. Satu-satunya Nabi yang dianya Nabi dan Rasul. Anaknya Nabi Rasul. Cucunya Nabi Rasul. Cicitnya Nabi Rasul hanya Nabi Ibrahim. Tapi Allah jujur, Allah ingatkan keturunan dari Ishak itu ada yang berbuat baik, ada yang zolim. Nah, kita lihat aja nih, Israel kan dari sana itu zalim banget kan. Kalau Hamas yang dia tembak tentara, yang ditembak kepada musuh. Tentara ini enggak. Ngapain coba? Ngebom kampung rakyat biasa coba. Anak TK dibom. Ngapain? Ya Allah. Itu tuh. Zalim. Allah udah bilang.
Anak Ishak itu keturunannya ada yang baik, ada yang zalim. Tapi orang Yahudi baik ada juga. Ada kok. Saya nemuin dia masuk Islam. Dia baik dia. Nah jadi ini makanya hikmah korban itu luar biasa hebatnya tuh. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang tanya nih, Pak, korban itu apa satu kambing itu satu keluarga? Apa satu kambing itu per orang? Anak kita 5 kambing. Saya bilang wajibnya satu keluarga itu satu kambing. Wajibnya. Ya Nabi Ibrahim kan? Akhirnya dia korban domba. Di atas nama Ismail, atas nama Hajar dan dia sendiri kan. Nah itu wajibnya. Tapi kalau dia misalnya anaknya 5, wah kambing 5 bisa. Atau dia satu sapi 1 ekor, keluarganya 7 bisa juga. Atau dia di sini dia nyembelih nih, di kampungnya nyembelih lagi, nggak masalah. Nabi Muhammad SAW itu sampai 100 onta. Dia berkorban, Masya Allah, 100 onta. Kalau kita sekarang harga 100 onta itu sama kayak harga ini mobil Mercy itu. Masya Allah. Subhanallah, luar biasa ya. Baik, kita pindah ke korban zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 22, ayatnya 34. 22-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ada yang bisa baca? 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahid. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Sebetulnya semua umat itu ada kewajiban korban. Semua umat. Nah cuman kan kalau mereka itu kan kitabnya dirubah kan. Injil jadi Bible. Taurat jadi Talmud. Kalau seandainya nggak dirubah, pasti ada kewajiban korban. Karena Allah katakan setiap umat itu kami jadikan korban. Ada syariat korban itu. Supaya mereka banyak nyebut nama Allah, menyembelih binatang yang Allah rezekikan pada mereka. Supaya mereka juga dengan nyebut nama Allah, mengesahkan Tuhan juga. Tuhan kamu itu satu, maka berserah diri kepada Allah itu. Dan Allah katakan ayat itu, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang taat itu. Jadi termasuk orang taat itu orang korban ini. Orang yang taat kepada Allah itu adalah termasuk orang yang berkorban ini. Dia korbankan uang sekian juta untuk dia berkorban. Masya Allah. Nah kemudian lagi Allah dan siapa sih orang yang taat patuh kepada Allah itu? Orang yang taat patuh kepada Allah itu dilanjutkan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah
ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Shadaqallahul adzim. Jadi orang yang patuh taat kepada Allah itu setiap tahun dia korban. Yang kedua, kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Arti disebut nama Allah gemetar hatinya itu kalau dia di jalan nih ada panggilan azan di masjid, dia sudah mikir kita sholat di mana ya? Ada getaran gitu. Tapi kalau orang yang dia zuhur lewat, asar lewat, wah belum. Jadi orang yang patuh tunduk kepada Allah itu. Dan yang ketiga, Allah katakan orang-orang yang sabar atas ujian yang menimpa dirinya. Sabar. Setiap orang pasti diuji. Tapi ujiannya satu sama lain berbeda-beda. Semuanya pasti diuji. Dan yang keempat, orang-orang mendirikan sholat. Yang kelima, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi berarti orang yang taat itu, satu, setiap tahun dia korban. Yang kedua, kalau disebut nama Allah, siapa aja yang menyebut nama Allah, misalnya ada panggilan azan, dia sudah tergerak di hatinya. Kita ini mau sholat di mana nih? Yang ketiga, orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, dia sabar dapat musibah itu. Yang keempat, orang-orang yang sholat. Yang kelima, orang-orang yang selalu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka. Nah ini orang taat, patuh taat pada Allah. Ada yang nanya, Pak, bagusan mana sih? Kambing apa sapi? Saya bilang dua-duanya bagus. Tapi kalau dari segi manfaatnya, mendingan sapi. Kenapa kalau sapi nanti yang junior bisa makannya. Yang junior jam 70-an, 75, itu kan juniornya itu kan. Saya bisa makannya dia sapi. Kalau kambing, nah banyak yang nggak tahu. Tapi pahalanya sama. Karena ada yang berapa kambing lebih bagus. Enggak juga. Kenapa? Sama ini Muhammad, onta. Gimana coba? Jalan ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabudna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan kepadanya. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.
Shadaqallahul azim. Jadi berarti onta bisa, sapi bisa. Oh, kayak di Banten itu kerbau. Kerbau bisa. Sebenarnya kadang-kadang ditawarin, Pak, nggak sapi aja, kerbau. Kenapa? Prestisenya itu lebih tinggi kalau kerbau. Oh, gitu. Nah, jadi Allah katakan, ini korban ini syiar. Jadi kalau kita misalnya tetangga kita, belakang rumah kita, dia non-Islam, dia susah, boleh dikasih daging kambingnya. Syiar. Siapa tahu dia masih Islam. Saya sendiri aja kan dekat rumah saya itu orang di luar Islam. Hampir tiap tahun kirimin. Saya bilang kiriman aja. Kayaknya orang Islam itu beruntung. Setiap tahun ada makan daging gratis. Di agama lain nggak ada. Saya waktu kuliah dulu senang banget. Kalau udah korban, pagi kita nyati, siang pindang, malam nyati lagi. Masya Allah. Kalau enggak kan bayar. Apalagi kita uangnya terbatas. Senang. Sampai besoknya juga masih ada pindangnya lagi. Nah, jadi Allah katakan begitu kamu nyembelihnya onta atau sapi atau kerbau, kamu sembelih, dia udah terkapar mati. Maka Allah katakan, kamu disunatkan makannya. Jadi yang berkorban ini, kalau dia mau makannya, disunatkan makan. Kalau dia mau. Tapi kalau dia enggak apa-apa. Nah, yang diutamakan itu siapa? Itulah orang-orang yang fakir miskin, yang meminta maupun tidak meminta. Ada pengalaman begini, satu komplek itu, dia korbannya, misalnya 10 sapi. Itu yang di satu komplek itu, dikasih semua itu dagingnya. Dia tanya nih, Pak, boleh nggak begitu? Saya bilang boleh. Dasarnya apa? Sebetulnya orang yang korban itu, kalau dia mau, misalnya dia korban satu sapi nih, dia tuh sepertiga dagingnya itu dia boleh tuh. Tapi apa? Ada orang berkorban, minta pahanya satu. Gak ada. Paling-paling dia minta sekilo ngerasain. Nah, setengah kilo. Kemana memberinya bagiannya? Itu yang diberikan pada yang tetangga bisa kok. Nah, 2/3-nya baru diberi kepada fakir miskin yang meminta dan tidak minta. Kalau 10 sapi aja coba. 10 sapi ini sepertiga kan. Wah, maka boleh itu. Dan sampai saat ini itu memang dengan adanya korban itu, terutama apalagi di luar negeri itu, di LA itu, Los Angeles itu orang Islam itu kan mampu-mampu semua. Setiap tahun dia korban tuh. Orang-orang kita di sana korban. Nah dagingnya kemana dia berikan? Yaitu homeless itu, yang orang-orang miskin, yang jobless itu. Ya mereka tuh setiap malam itu tidurnya pindah-pindah. Pakai kayak gerobak gitu. Dah sini, nanti pindah lagi gitu. Itu diberikan dagingnya ke mereka. Non-Islam tuh. Kan orang Islam. Non-Islam kok. Bisa kok. Nah kemudian lagi Allah kasih tahu lagi di ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah
tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muslim. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu, daging-dagingnya korban itu, darahnya nggak akan nyampai kepada Allah. Jadi ini membantah juga. Kalau orang mengatakan bahwa di kampung dulu kan saya ingat betul tuh. Wah kalau korban itu untuk kendaraan di surga nanti. Wah enakan orang di dunia dong. Orang itu kendaraannya kambing bandot. Coba. Apalagi sapi. Sapinya nggak gede-gede nih. 7 ibu-ibu gombrot-gombrot. Duduk di mana coba? Mau duduk di tanduknya coba. Kemudian lagi. Berarti isi surga itu banyak kambing, banyak sapi, banyak onta. Wah, nggak begitu. Makanya Allah bantah di sini. Nggak nyampe kepada Allah itu. Yang nyampe kepada Allah itu ketakwaan kamu kepada Allah. Kamu, karena ini ada perintah Allah, kamu kerjain ini. Harus kamu kerjain. Kenapa? Nah itu ketakwaan kamu itu yang Allah hargai itu. Nah supaya mereka nyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada mereka, Allah kasih tahu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik yang suka korban itu. Beri kabar gembira. Apa sih kabar gembiranya kepada mereka? Ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sadaqallahul azim. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ayat 38. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu, Allah janji nih, sungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman. Yang beriman mana? Yang masuk korban ini. Allah sanggup jadi bempernya coba. Masya Allah. Karena dia beriman, dia korban. Dan Allah tidak suka itu sama orang yang berkhianat. Lagi kufur nikmat. Uangnya banyak tapi nggak mau korban. Nah itu Allah nggak suka itu. Kufur nikmat itu. Itu juga kalau dia mati nggak dibawa juga. Kalau dia mati rumah nggak dibawa. Mobil nggak dibawa. Simpanan di bank nggak dibawa. Nggak ada yang dibawa itu. Padahal sebetulnya ini untuk kita menyelamatkan kita, kalau kita mampu ini, menyelamatkan kita 360 hari ke depan. Masya Allah. Kalau dia korban. Jadi ada orang mau jahatin kita, ada Allah membela. Ada orang punya niat tidak baik pada kita, dibela oleh Allah. Coba kita lihat juga surat 108. Ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus nikmat Allah. Jadi Allah kasih tahu, ini ayat ini, dulunya ini paling saya suka ini. Kenapa pendek? Ibu-ibu nih, saya jadi imam nih, di mana tuh? Di apa?
di Pondok Indah, apa di mana itu. Pesan pertamanya, Pak, nanti ayatnya jangan panjang-panjang. Ya Allah, belum mulai coba. Ayatnya jangan panjang-panjang. Terus yang kira-kira apa? Ya itu inna atau inna wal asri gitu. Jadi jangan panjang-panjang. Kalau panjang itu aduh Pak berdirinya itu Masya Allah. Kita ini udah usia berapa? Oh seperti itu. Ya mestinya ya nggak panjang betul tapi nggak pendek betul, sedang aja gitu. Tapi kalau saya kenapa dulu itu saya nggak tahu ini. Kalau ini artinya itu penting sekali. Yang penting pendeknya itu. Begitu dilihat artinya, ya Allah, Masya Allah ini luar biasa ini ayat ini. Sesungguhnya Allah berikan pada kamu itu nikmat yang banyak sekali. Kenapa Allah gedor kita nikmat yang banyak? Lah, kita ini sehat walafiat. Banyak orang yang sakit. Kalau kita masuk rumah sakit, lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 penuh. Kita sehat. Banyak juga orang yang susah makan. Kita makanan ada. Ada juga orang makanannya banyak tapi nggak bisa makan karena sakit. Ada orang yang sehat nggak ada makanannya, ada orang yang ada makanannya nggak bisa makannya karena sakit. Nah jadi ini kita semuanya alhamdulillah bisa itu. Nah permintaan Allah nggak banyak. Apa permintaan Allah pertama? Fasholli li rabbik, sholatlah kamu karena Allah. Dah sholat dulu nih tuh. Setelah kamu sholat baru wanhar, berkorbanlah kamu. Ada yang nanya, Pak, kalau orang sudah meninggal, kita korbanin. Saya bilang nggak usah, kan nggak sholat lagi. Yang disuruh korban itu sholat dulu, dia sholat, baru dia korban. Kalau meninggal kan nggak sholat lagi. Kecuali kalau ada wasiatnya. Meninggal dulu ada wasiatnya, enggak. Oh udah, kalau enggak, udah. Tapi saya namain, ya nggak apa-apa deh. Biar nanti nyembelihnya nama bapaknya didoain. Tapi yang korban itu sebenarnya yang masih hidup. Kenapa? Sholat dulu. Tapi kan sering orang mengatakan menamakan untuk yang udah meninggal. Yang meninggal udah selesai dia. Baik. Nah dengan dia sholat karena Allah dan dia berkorban, apa hikmahnya di sini? Allah katakan, sesungguhnya kalau orang sholat, orang berkorban, satu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, kalau ada orang yang sentimen dengan kita, dia yang disentimenin orang lain. Ada orang pengen jahatin anak kita, anak dia dijahatin orang lain. Ada orang yang pengen nipu kita, dia malah ketipu orang lain. Ada orang yang nutup rezeki kita, malah dia ditutup rezekinya oleh orang lain. Jadi kalau orang sholat, korban, tenang aja. Ada Allah bantu kita ini. Ada Allah untuk kita. Jadi makanya penting sekali. Kalau selama kita mampu, jangan sampai tidak korban. Kalau perlu, jual HP itu untuk korban. Saya pengalaman. Beberapa tahun lalu, saya nggak ada yang untuk korban. Gimana? Sudah doa nih, belum nih, diuji oleh Allah nih. Tapi saya dapat HP baru. Dapat HP-nya dari orang kebayoran juga. Kebetulan dibawa di counternya itu ada masalah. Katanya mesti dibawa ke pusatnya. Jadi itu kata yang ngasih HP itu. Saya bilang, Bu, boleh nggak? Saya usul. Usul apa Pak Ustadz? Saya minta mentahnya aja. Saya nggak apa-apa nih, HP-nya jadul. Oh gitu, kenapa Pak? Lah, saya mau korban. Oh boleh sekali, boleh sekali, boleh sekali. Rupanya HP itu harganya 20 juta. Masya Allah, bisa korban itu. Pernah setahun itu gitu. Tapi habis tahun itu lancar aja. Nah jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang korban itu harus kita berkorban kalau kita mampu. Kecuali kalau dia tidak mampu. Kalau tidak mampu, udah dapat daging korban aja. Kalau juga dia nggak mampu juga, boleh korban perasaan aja. Demikianlah mudah-mudahan rahmat iman Allah berikan pada kita. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang mampu yang bisa berkorban untuk tahun ini. Kenapa korban itu diwajibkan oleh Allah? Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan yang belum bisa korban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan
Dan juga mudah-mudahan kita selalu berlomba-lomba untuk korban, karena syariatnya itu adalah penting sekali. Ada orang bertanya, ya Allah, saya belum akekah, tapi saya mau korban. Saya bilang lebih baik korban daripada akekah. Kenapa? Akekah nggak ada di Quran. Korban banyak sekali ayatnya di Quran. Mudah-mudahan korban kita diterima Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.